Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Nggak bisa dibiarkan seperti ini. Laporan atas dugaan penghinaan Rocky Gerung ditolak Bareskrim, relawan Jokowi ubah jadi pengaduan masyarakat. Laporan relawan Jokowi Bara JP atas dugaan penghinaan yang dilakukan aktivis Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo ditolak Bareskrim Polri. Alasannya, harus ada klarifikasi dari Presiden Jokowi sebagai pihak yang diduga dirugikan oleh pernyataan Rocky Gerung. Kita telah selesai dari SPKT dan alhamdulillah laporan kita tidak diterima, kata Sekretaris Jenderal Bara JP, Rally Reagen, kepada wartawan Senin 31 Juli. Meski ditolak, Rally mengatakan laporan tersebut dialihkan menjadi pengaduan masyarakat. Kita buat dalam bentuk pengaduan, jadi kawan-kawan pengaduan kita yang kita masukkan kepada pihak penyidik ya, imbuhnya. Sementara itu, kuasa hukum Bara JP, Ferry Manulang, menjelaskan alasan laporan ditolak karena harus ada klarifikasi Presiden Jokowi selaku pihak yang dirugikan dalam permasalahan ini. Menurut mereka bahwa untuk membuat laporan itu harus ada klarifikasi dari Bapak Presiden selaku orang yang merasa dirugikan dan mereka merasa tidak mungkin memanggil Presiden, terang Ferry. Sebelumnya, Rocky Gerung menjadi pembicaraan panas di media sosial Twitter pada Senin 31 Juli. Hal ini dipicu ucapannya yang oleh beberapa pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Jokowi. Dalam video tersebut, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri yang akan kehilangan kekuasaan pada 2024. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaan, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tapi ambisi Jokowi adalah pertahankan legasi. Dia masih ke Cina nawarin IKN, masih mondar-mandir dari koalisi ke koalisi lain, cari kejelasan nasibnya. Dia pikirin nasibnya sendiri, dia enggak pikirin kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat, tapi bajingan tolol sekaligus pengecut. Bajingan tapi pengecut, ucap Rocky dalam video yang dikutip redaksi. Terkait kasus Rocky Gerung, apa upaya hukumnya? Apa sanksi hukumnya? Satu-satunya upaya hukum terhadap Rocky Gerung hanya berdasarkan Undang-Undang ITE, yaitu dugaan pencemaran nama baik. Masalahnya, karena pencemaran nama baik itu adalah delik aduan, maka harus korbannya yang melapor ke polisi. Dalam hal ini, apabila Bapak Presiden merasa dirugikan, harus Bapak Presiden yang datang ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi. Itulah SOP praktek undang-undang itu. Dalam pandangan saya sih, iya. Betapapun mengesalkannya Rocky, apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang harus diterima dalam alam demokrasi. Dalam demokrasi, kita tidak bisa hanya mendengar apa yang kita ingin dengar. Ujian terbesar kita adalah apa yang akan kita lakukan kalau ada orang yang bicara yang bertentangan dengan apa yang kita yakini. Apa yang akan kita lakukan kalau ada orang yang bicara dengan cara yang menyakitkan hati kita. Dan peluang kita untuk mendengar kata-kata yang tidak kita sukai menjadi besar karena dalam demokrasi orang bebas berbicara. Kalau kita dengan mudah tersinggung dan buru-buru ingin menghabisi pendapat yang tidak kita sukai, kita mengkhianati demokrasi. Dalam demokrasi, setiap orang harus dilindungi haknya untuk bicara demi kepentingan bersama. Betapapun bodoh dan kasarnya orang itu, dia harus diberi hak untuk bicara secara terbuka. Karena begitu seorang penguasa diberi otoritas untuk memberangus pendapat yang dia tidak sukai, dia berpeluang menggunakan kekuasaan itu untuk menindas kebenaran. Bagi contoh, kalau kita mengizinkan Jokowi mempidanakan Rocky karena merasa tersinggung atau terhina oleh kata-kata Rocky, kita harus konsisten mengizinkan seorang presiden berikutnya, atau seorang gubernur, atau seorang bupati, atau seorang menteri memenjarakan bawahannya atau warganya saat orang itu secara jujur, tanpa bermaksud menghina, mengungkapkan kejahatan sang pejabat. Kebebasan berbicara adalah hal yang esensial untuk menemukan kebenaran. Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Dulu Zainal Ma'arif tuh wakil ketua DPR, lalu Egy Sujana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Ya banyak juga nih masukan kepada saya dari akademisi, aktivis, masa negara diem aja?
kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana, belum ada apa rencana mengadukan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang, ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya. Bisa saja berkembang bukan ke delik aduan, bisa. Artinya harus diproses. Saya tidak akan menjawab apa komentar kita tentang penolakan itu. Cukup clue-nya saya kasih, itu hal yang menguntungkan kita. Oke, artinya Anda membenarkan ya Pak ya bahwa Menguntungkan gerakan yang akan kita lakukan. Ya, itu menguntungkan kita. Itu menguntungkan gerakan nasional yang akan dilakukan di 38 provinsi, dan itu akan sangat menguntungkan bagi jalan goal target kita untuk memenjarakan Rocky Gerung. Oke, nah untuk kalau di Barreskrim kan betul ya ditolak. Tapi kalau untuk Polda Metro Jaya, apakah ini surat pelaporan sudah masuk, sudah diterima? Responnya seperti apa, Pak Beni? Nah, makanya kalau saya katakan tadi yang dilakukan Barreskrim menguntungkan kita, menguntungkan gerakan nasional yang akan kita lakukan, menguntungkan jalan bagi gol kita memenjarakan Rocky Gerung. Nah, logika jawabannya kan tadi, kenapa ya Barreskrim menolak tapi Polda menerima? Saya nggak perlu jelaskan jauh. Oke, baik. Akademisi Rocky Gerung buka suara terkait perkataannya yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo saat dirinya berbicara di depan buruh di Kota Bekasi. Rocky mengungkap perkataannya itu bentuk dari kritik akan kebijakan Presiden, bukan menghina pribadi atau personal Presiden Jokowi. Menurutnya, ungkapan tersebut cukup lumrah dalam forum perdebatan politik yang demokratis. Itu di forum buruh. Dan itu pidato saya kasih orasi kira-kira 20 menit itu. Saya mulai dengan terangkan bahwa Jokowi itu menjual tanah air. Dia datang ke Cina, dia bilang, gampangnya kalian datang suka-suka deh, kita kasih apa aja kalian mau tax amnesty, tax heaven segala macam tuh. Jadi Jokowi menjual Indonesia ke Cina tuh. Apa itu bukan kan? Dasarnya itu kan. Tetapi yang diambil cuma soal potongan 20 menit itu, 20 detik itu. Padahal panjang saya kasih uraian di situ tuh. Jadi semua hal saya bahas di situ. Karena ada peristiwa tanggal 10 Agustus. Maka saya bilang saya setuju, maka saya dorong demo aja ke istana. Nanti jalan tol macet, Pak Rocky. Memang lebih baik macet jalan tol daripada macet jalan pikiran kan. Ketua Umum Barikade 98, Beni Ramdhani menilai pernyataan Rocky Gerung sudah keterlaluan. Pernyataan Rocky dianggap bukan lagi sebagai kritikan, namun lebih kepada hasutan dan penyebaran berita bohong alias hoax. Atas pernyataannya itu, Beni dan para relawan melaporkan Rocky ke Barreskrim dan Polda Metro Jaya. Ini sudah tidak bisa ditolerir ya. Penghinaan yang telah menabrak batas-batas kultural, etik, adab, bahkan demokrasi. Dia mengatakan Gerung kena batunya. Kali ini Rocky Gerung harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama ini dengan segala bentuk penghinaan kepada kepala negara dan narasi-narasi kebohongan, hasut dan adu domba yang sering dia ucapkan di berbagai forum ya, termasuk mimbar-mimbar. Tak sampai di situ, buntut dari pernyataan Rocky itu pun memicu gelombang protes dari berbagai pihak. Salah satunya penolakan kedatangan Rocky sebagai pembicara dalam seminar di Universitas Darul Ulum di Jombang, Jawa Timur. Yang terbaru, tim hukum PDIP juga melaporkan Rocky ke Barreskrim Polri. Tidak hanya Rocky, pejabat politik Refli Harun turut juga dilaporkan karena dinilai telah menyebarkan video penghinaan itu melalui akun YouTube-nya.